wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tips hidup sehat di pondok pesantren serta solusinya. Oke, adik-adik kan mulai hari ini sudah mulai tinggal di pondok ya. Sebelumnya ada yang sudah mondok SD-nya? Belum ya? Ada yang sudah mondok, mungkin sudah ada beberapa tahun kehidupan di pondok itu seperti apa. Ada yang sebelumnya sekolah di negeri, sekolah SD negeri. Jadi mulai sekarang sudah harus hidup di pondok dan harus menjaga kebersihan dari diri kita sendiri dan dari lingkungan kita sendiri biar hidup sehat seperti itu. Poskestren, ada yang tahu tentang poskestren adik-adik? Nggak ada ya. Di sini poskestren itu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan di lingkungan pondok pesantren. Jadi bentuk upaya kesehatannya itu berada di lingkungan pondok seperti itu. Biasanya itu harus di bawah naungan binaan dari puskesmas tempat, yaitu karena An-Nur ini ada di Pulau Lawang, jadi pondok An-Nur ini binaan untuk konsultasinya langsung ke puskesmas Pulau Lawang seperti itu. Di sini untuk pelayanan poskestren sendiri ada beberapa macam pelayanan. Jadi nanti di setiap pondok itu harusnya terutama di An-Nur ini pastinya sudah ada poskestren. Jadi nanti misalkan adik-adik ada yang sakit, ada yang batuk, pilek, demam, itu akan diarahkan untuk periksa ke poskestren seperti itu ya. Nanti mungkin sambil jalan di kegiatannya adik-adik kalau ada yang sakit akan diarahkan ke poli di puskesmas di pondok ini seperti itu ya. Poskestren itu biasanya meliputi promotif yang pertama ya. Promotif itu apa? Promotif itu kita berupaya memberikan info, memberikan informasi kesehatan kepada orang lain. Jadi misalkan ada adik-adik yang mengerti tentang kesehatan, misalkan tentang cuci tangan yang benar, tentang batuk, cara batuk yang benar. Jadi kita bisa memberitahu ke temannya, misalkan batuknya kurang benar seperti itu. Kemudian preventif itu adalah pencegahan. Kita sebagai manusia juga harus menjaga kebersihan dari diri kita sendiri agar tidak sakit seperti itu. Kemudian ada kuratif dan rehabilitatif. Untuk kuratif dan rehabilitatif ini biasanya dalam binaan dari puskesmas itu sendiri. Jadi adik-adik akan dibina dari puskesmas untuk melakukan pengobatan seperti itu. Tapi nanti tetap puskesmas yang bertanggung jawab seperti itu. Apa aja upaya PHBS itu adalah hidup bersih di pondok pesantren. Tujuannya itu adalah untuk meningkatkan pengetahuan dari adik-adik itu sendiri tentang kesehatan, tentang menjaga kesehatan dari adik-adik. Biasanya agar berubah sikap dan perilaku. Jadi misalkan sebelumnya cuek akan kesehatannya, sembarangan makan ciki. Kalau di pondok kan seringan makan ciki, goreng-gorengan misalkan beli di toko. Jadi adik-adik mulai sekarang harus lebih hati-hati dalam jajan seperti itu ya. Jadi nggak boleh jajan sembarangan. Kemudian untuk pengurus dan pengajar di pesantren ini juga khususnya terhadap program kesehatan di lingkungan dan gaya hidup sehat. Jadi selain adik-adik, pengajarnya juga harus memberikan informasi tentang kesehatan yang ada di pondok. Dan ini ada 10 indikator yang harus diterapkan di pondok ya. Di sini ada 10 indikator yang harus diterapkan biar adik-adik bisa hidup bersih dan sehat. Yang pertama adalah air bersih. Di sini untuk daerah Pulau Lawang sendiri, alhamdulillah untuk masalah air insya Allah sudah bersih. Tinggal adik-adik harus rutin mandinya untuk jaga kebersihan diri sendiri. Harus rutin juga, misalkan mandi ya dirutinkan 3 kali sehari seperti itu ya. Kemudian untuk jamban sehat, untuk kesadaran kebersihan itu harus dari diri sendiri ya. Jadi misalkan nanti satu kamar isi 20, isi ada yang 30. Jadi adik-adik harus menjaga kebersihan diri sendiri dan di lingkungan
lingkungannya. Seperti baju itu tidak boleh digantung sembarangan, karena kalau kelamaan digantung itu kan akan mengundang nyamuk. Jadi nyamuk itu nanti akan di baju gantungan itu lama-kelamaan kan bisa kita nggak tahu nyamuknya itu nyamuk demam berdarah atau tidak. Nah, misalkan nyamuk itu gigit adik, jadi bisa jadi sakit demam berdarah seperti itu. Jadi harus hati-hati. Kalau misalkan sudah kotor ya ditaruh di tempat kotor untuk dicuci seperti itu. Kemudian tempat wudhu yang bersih di sini karena sudah pondok, saya yakin untuk tempat wudhu, untuk tempat kebersihan untuk ke masjid itu sudah sangat bagus ya. Kemudian untuk kebersihan perorangan seperti tadi yang saya sampaikan, dari diri sendiri, entah itu dari badannya mandi 3 kali sehari, kemudian pakaiannya dicuci, nggak boleh pinjem bajunya teman ya. Jadi kalau bisa ya, misalkan kan kadang kalau di pondok itu pinjam, tinggal keburu terus tinggal pinjam punya temannya. Kalau bisa jangan, soalnya kan tiap orang kan punya baju sendiri-sendiri, jadi nggak boleh pinjam punya temannya seperti itu. Kemudian yang keenam, untuk kepadatan. Memang kalau seukuran satu kamar isi 50 itu ya sebenarnya sangat banyak ya, cuman ya karena memang kebijakan pondok seperti itu, jadi kalau adik-adik ada lebih menjaga kebersihannya. Jadi nanti kalau bisa adik-adik di setiap kamar itu ada ketuanya, jadi biar enak yang mengkoordinir kalau ada temennya yang tidak menjaga kebersihan, ada yang negor seperti itu. Karena kalau kamarnya bersih, rapi, wangi kan adik-adik juga betah di kamar seperti itu. Kemudian yang ketujuh, ruang belajar yang bersih. Di sini kan sudah untuk ruang belajarnya sangat bagus ya, sudah luas juga, ada perpustakaan, kemudian taman-tamannya juga sangat luas, jadi adik-adik bisa belajar di tempat terbuka juga. Kemudian yang kedelapan adalah halamannya juga sudah sangat bersih, tinggal adik-adik menjaga kebersihannya, jadi tidak boleh buang sampah sembarangan. Kemudian untuk poskestren, di sini di pondok ini sudah ada poskestrennya. Jadi adik-adik nanti kalau ada yang sakit jangan menunggu parah dulu ya. Jadi kalau demam, batuk langsung periksa. Soalnya kalau tidak segera diobati, nanti adik-adik malah tambah sakitnya itu tambah berat. Nanti perlu diinfus, itu kan malah tambah berat. Jadi misalkan ada gejala demam, batuk pilek, itu segera ke poskestrennya. Di sana sudah ada petugasnya dari pondok itu sendiri yang sudah menyediakan obat dasar seperti penurun panas, terus vitamin seperti itu. Nanti petugas pondok itu juga akan konsultasi ke puskesmas jika ada sesuatu yang berat seperti itu. Kemudian untuk petugas di puskesmas juga sudah dilatih oleh puskesmas itu sendiri. Jadi adik-adik jangan khawatir. Kalau misalkan ada yang sakit langsung ke puskesmas ya, jangan nunggu berat gejalanya. Harus bebas nafsa. Apa itu nafsa? Nafsa itu seperti narkoba. Jadi walaupun kita hidup di pondok, kadang ada saja teman kita yang nakal seperti itu. Jadi kadang ya entah itu memasukkan obatnya dari temannya seperti itu. Jadi di pondok itu bisa jadi karena tidak terkontrol dari lingkungannya, kadang diajak oleh temannya untuk mengisap atau mengkonsumsi sesuatu, salah satunya narkoba. Jadi adik-adik tidak boleh, misalkan ada temannya yang ngajak untuk mengkonsumsi narkoba, terus diajak suntik. Kalau narkoba itu salah satunya kan disuntik di sininya, atau enggak ada yang dihisap juga. Jadi jangan mau, karena narkoba ini bisa menyebabkan kecanduan. Kecanduan itu sendiri nanti akan merusak masa depan adik-adik semua seperti itu. Jadi tidak boleh mengkonsumsi narkoba. Kemudian ini juga harus bebas HIV dan AIDS. Ada yang tahu HIV itu apa? Ada ya. Jadi HIV itu ya karena kenakalan dari kadang ya, dari kayak seperti seumuran adik-adik ini kan keingin tahuannya itu ada. Jadi entah itu pengen coba-coba
itu nggak boleh. Apalagi ini kan biasanya entah itu ya Allah berhubungan dengan yang tidak sah, gitu juga nggak boleh. Apalagi sembarangan itu nggak boleh. Kemudian ditindih, ada kalau yang cowok ditindih misalkan menggunakan tindih kayak gitu juga nggak boleh, seperti itu. Jadi ini adalah cara agar menjaga kesehatan untuk santri sendiri, yaitu yang pertama meningkatkan gizi dari makanan. Di sini adik-adik sudah dapat jatah makan ya, sudah dapat jatah makan. Jadi kalau bisa, misalkan waktunya makan pagi, makan siang, makan malam, adik-adik harus makan, jangan udah. Soalnya kalau adik-adik udah, karena kegiatan di pondok itu sangat banyak, nanti bakalan sakit. Jadi kalau udah waktunya makan, ya harus segera makan, seperti itu. Kemudian budayakan pola perilaku hidup sehat. Jadi misalkan adik-adik kosong sore hari atau pagi, disempatkan untuk olahraga, sekedar ya 30 menit lari olahraga kecil di halaman pondok, seperti itu kan bisa. Jadi kalau bisa disempatkan olahraga. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan tadi. Kemudian juga mengkonsumsi air yang matang. Di sini untuk konsumsi air sudah dapat juga, dapat ya. Itu botolan apa tinggal ngambil? Berarti nanti ya kalau dari pondok kan untuk kebersihan air minum juga insya Allah sudah terjamin. Jadi adik-adik tinggal ambil di pondok yang disediakan. Minumnya juga harus cukup, tidak boleh misalkan kalau udah haus kayak gitu ya harus segera minum, seperti itu. Kalau bisa 8 gelas sehari. Kemudian berikan ventilasi yang cukup di kamar santri. Jadi adik-adik kalau di kamarnya kan tadi ada yang isi 40 sampai 50 orang. Di situ kan pasti ada jendela ya. Nah, kalau bisa nggak boleh gantung batunya itu di jendelanya, takutnya itu matahari nggak masuk. Kalau matahari nggak masuk, nanti kuman itu bakalan berkembang di kamarnya. Soalnya kuman itu berkembang di tempat yang lembab, seperti itu. Kalau matahari masuk, udara masuk kan kumannya juga bakalan mati, seperti itu. Jadi tidak boleh, kuncinya tidak boleh menggantung batu sembarangan, seperti itu. Kesehatan yang ada di pondok, mungkin nanti adik-adik akan tahu sendiri seiring berjalannya waktu. Setelah kegiatan pengenalan ini, nanti adik-adik akan melakukan ya kenal sendiri dengan tempatnya. Jadi di situ ada kantinnya, itu sudah bersih, tidak boleh buang sampah sembarangan. Kemudian untuk kamar mandinya, kalau sudah misalkan sudah buang air besar, adik-adik juga harus menyiramnya, tidak boleh sedikit, harus banyak, karena baunya juga kan biar tidak menyebar, dan juga biar bersih, seperti itu. Apalagi kalau baknya itu kan seperti itu, jadi gampang untuk mengurasnya. Jadi kalau sedikit misalkan kelihatan kotor, ya dibuang aja airnya, nanti diisi lagi, seperti itu, biar bentiknya itu mati. Ini untuk lingkungan di pondok sendiri. Di sini untuk yang di bawah itu poskestren di pondok sini. Jadi di sini sudah ada tempat untuk pelayanan kesehatan dasar. Jadi misalkan yang sudah saya sampaikan tadi, misalkan ada batuk, demam seperti itu, segera bilang ke pengasuhnya, ustazahnya, nanti biar dikonsultasikan mengenai obatnya, seperti itu. Jangan sampai menunggu sakitnya tambah berat. Di sini juga kita puskesmas biasanya melakukan kegiatan fogging untuk membunuh nyamuk demam berdarah itu tadi. Makanya pencegahannya harus menguras bak kamar mandi tadi. Senang di kesehatan seperti itu bisa bergabung dengan poskestren ini. Jadi bisa jadi kader di perwakilan adik-adik. Jadi nanti bisa tahu cara meriksa, seperti itu, belajar lah dari sekarang. Seperti itu kegiatan-kegiatannya itu, misalkan yang paling atas itu Nancy, itu nanti kan adik-adik juga belajar. Ini kegiatan semuanya di pondok Anur sendiri. Jadi nanti adik-adik akan tahu dengan seiring berjalannya waktu. Misalkan nanti adik-adik juga ada yang luka, entah itu kena kaca, ya walau semoga
semoga aja tidak, misalkan di luar waktu main terkena paku atau kaca seperti itu, jangan dibiarkan saja, dibawa ke puskesmas biar segera diobati. Soalnya kalau nggak diobati nanti malah tambah parah seperti itu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga adik-adik di sini bisa menyelesaikan untuk kegiatan pondoknya dan adik-adik sehat semua ya. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Sudah gak ada ya? Ada yang mau ditambahkan Mbak Aziza? Sudah ya. Nanti mungkin seiring berjalannya waktu, misalkan ada pemeriksaan dari puskesmas, adik-adik bakal sering ketemu kita. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.